Peredaran uang palsu kembali marak saat bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Hal ini terungkap setelah anggota Reskrim Polsek Gubeng, Surabaya meringkus dua pelaku pengedar dan pembuat uang palsu. Adapun modus yang digunakan pelaku, uang palsu ini dijual secara online dan dipasarkan ke warung kecil dan toko kecil dengan membelanjakannya. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Kapolsek Gubeng, Surabaya, Kompol Eko Sudarmanto. Pak Eko, selamat malam. Selamat malam, Mas Reza. Baik, Pak Eko mungkin Anda bisa jelaskan terlebih dahulu bagaimana kronologi penangkapan dari pelaku? Baik, terima kasih. Selamat malam diucapkan para pemirsa CNS Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah juga Polsek Gubeng telah melakukan penangkapan pengedar uang palsu yang mana uang itu digunakan untuk uang muka untuk hotel, namun karena pihak hotel sudah ada hubungan baik dengan kita, langsung menghubungi kita, dan ternyata kita datang, kita geledah, ternyata di dompetnya masih ada 29 lembar lagi uang pecahan 100.000 yang palsu. Untuk itu langsung kita bawa ke Polsek, kita kembangkan, kita masuk penyelidikan, dan akhirnya kita bisa menangkap pembuatnya, yaitu Mas RP yang di Malang, ya. Dengan demikian anggota bisa mengungkap tuntas baik itu produsen maupun pengedarnya. Sementara uang yang kita amankan secara keseluruhan itu berjumlah Rp202.850.000, baik pecahan 100.000 maupun pecahan 50.000. Itu untuk sementara itu kronologisnya, sementara dari proses penyelidikan naik ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Demikian Mas Reza. Baik, Pak Eko, kalau misalnya Anda lihat dari bukti uang palsu yang sudah ditahan oleh polisi begitu ya, seberapa mirip sebenarnya uang palsu yang mereka buat ini? Karena memang karena sebelumnya sudah sempat disebarkan ke warung kelontong di sekitarnya begitu, apakah memang dengan mata telanjang tidak bisa diketahui perbedaannya sehingga waktu mereka gunakan untuk hotel baru bisa terlihat ini palsu setelah menggunakan sinar UV begitu? Betul Mas Reza, dari uang itu secara kasat mata mungkin karena hasil fotokopi memang warnanya agak puyeh, terus langsung dipilok pakai warna merah sehingga menyerupai warna yang 100.000 yang baru yang agak warnanya agak menyolok-nyolok merah, sehingga secara kasat mata dilihat aja itu mungkin ada kemiripan, tapi kalau setelah dipegang ternyata uangnya halus, tidak kasar, dan kalau mau diterawang ternyata di situ tidak ada benangnya dan sebagainya, tidak ada gambar-gambar yang lain. Oke, Pak Eko, dari modus yang mereka yang sudah didapatkan, apakah memang modusnya mengincar sekarang bulan Ramadan dan juga menuju Lebaran begitu, ketika memang perputaran uang kertas cukup tinggi di saat-saat ini, atau memang seperti apa? Baik, jadi mungkin dari pengedar tadi ada niatan dengan awal yang pertama itu berhasil, sehingga yang kedua dari tukar uang sekitar Rp1.250.000 mendapatkan senilai Rp5 juta, dan ternyata bisa dioperasionalkan, ya muter-muter di wilayah Surabaya, ya sasarannya itu tadi pedagang-pedagang yang kaki lima, yang notabene yang tidak punya ultraviolet, warung kelontong, mungkin dia dibeli dengan harga yang banyak sehingga orang itu langsung dengan mudahnya mengembalikan uang yang asli, tapi tidak mengecek apakah uang pecahan 100.000 atau 50.000 itu asli atau tidak, sehingga banyak korban-korban dari warung-warung makan atau kelontong. Untuk itu saya menghimbau mulai kemarin kepada jangan tergesa-gesa menerima uang pecahan yang notabene dipegang secara kasat mata halus, mungkin kasat mata bisa hampir sama, tapi diraba dulu, diterawang dan dilihat. Nanti kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan daripada nanti rugi, rugi sendiri nanti dari tukang itu. Terima kasih. Oke, dari informasi yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian, apakah ada kemungkinan adanya tersangka lain? Sementara itu yang bisa kita kembangkan, karena kalau sudah produsernya sudah kita tangkap, berarti sudah nggak ada lagi yang atasnya. Jadi sementara itu dengan satu pengedar itu aja. Sementara yang bersangkutan RH itu
melalui ya itu Facebook dan sebagainya. Jadi kita nggak ngembang ke samping, tapi ngembangnya ke atas. Oke, Pak Eko, ini kan dari informasi yang kami dapatkan, pelaku terinspirasi dari sebuah tayangan yang tayang di YouTube begitu ya. Apakah memang sudah ada komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan juga Informatika untuk menurunkan video tersebut misalnya supaya ini tidak menginspirasi pelaku pembuat uang palsu lainnya? Betul. Pertama, kita sudah koordinasi dengan BI, Bank Indonesia. Sehubungan dengan peredaran uang palsu itu, kita menyampaikan bahwa Polsek Gubeng telah mengungkap peredaran uang palsu. Untuk itu sosialisasi terhadap warga masyarakat Indonesia agar lebih dikencangkan lagi, mengingat ini mendekati bulan Lebaran puasa, Ramadan mendekati bulan Lebaran, sehingga mungkin transaksi uang itu sangat gampang ya dengan langsung pembayaran itu bisa dilihat dibuktikan dengan cara pengedar ini dari uang 5 juta sudah terpakai hampir 2.100.000 yang sudah lolos ke warga masyarakat. Terkait dengan tayangan YouTube-nya, Pak, apakah memang sudah ada komunikasi untuk menurunkan video tersebut karena ini kan menginspirasi pelaku membuat uang palsu? Ya, baik, kami nanti akan membuat surat ke Kemeninfo bahwa untuk hal-hal yang mungkin sifatnya itu khusus tidak perlu untuk bisa diekspos atau minimal bisa diminimalisir sehingga tidak mudah untuk orang lain berbuat kejahatan seperti yang dilakukan oleh Mas RP tersebut. Baik, kami harapkan memang karena memang prosesnya sudah berlaku dan produsen sudah ditangkap, ini tidak ada tersangka lainnya yang memproduksi uang palsu, terutama di saat-saat menuju Lebaran nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kapolsek Gubeng Surabaya Kompol Eko Sudarmanto. Selamat malam. Terima kasih sama-sama Mas Reza, Elmi. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam presisi.